bertemu lagi dengan Kakak Desi Baru Siregar dan teman kakak Inang Kevin dengan teman Inang, Kakak Elfri dan Nababan, dan pemusik kita ada Amang Sikomora dengan kameramen kita abang yang ganteng yaitu Bang Leo dan Bang Anton. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik sekarang ambil sikap berdoa, duduknya yang rapi, lipat tangannya, yuk doa sama kakak. Doa dimulai. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Kami sudah melalui hari kami Tuhan seminggu. Dengan aktivitas kami, Engkau memberikan kami Tuhan kesehatan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkatilah Tuhan seluruh anak sekolah minggu Cikarang Kota di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan Tuhan hikmat bijaksana daripada Tuhan, sehingga bisa Tuhan mengikuti ibadah ini dengan hikmat yang dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, beserta Sintua dan juga kameramen dan juga amang pemusik kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan Tuhan, kiranya Engkau memberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan supaya pelayanan kami Tuhan lebih lagi ke depannya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu. Melalui Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita angkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Semua harus nyanyi. Oke? Musik. Hari
kami puji dengan riang. Dengan nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka lagi Kidung Jemaat kita. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita nyanyikan satu ayat. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah yang lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, karena keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, dibuka kembali kidung jemaatnya. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Marilah kita sama-sama meminta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita bacakan ayat hafalan untuk minggu ini 25 Oktober 2020, tertulis di 2 Timotius 3 ayat 15. Sekali lagi kakak ulangi, 2 Timotius 3 ayat 15, kita bacakan secara bersama-sama. 2, 3 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Oke, berikut nama-nama yang sudah mengirimkan ayat hafalan di minggu ini. Ini dia.
akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita angkat kembali pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan aku, kita nyanyikan ayat 1. Yang menciptakan kalik, langit, dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan di Minggu 1 November 2020 diambil dari Mazmur 119 ayat yang kedua. Adik-adik buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekali lagi adik-adik, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jangan lupa adik-adik dihafalkan ayat hafalan minggu ini dan dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari persembahannya didoakan dulu. Doa dimulai. Selesai, kita bernyanyi, kami bawa persembahan. Kami bawa persembahan.
masuk ke cerita firman Tuhan, lebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu mengetuk hati adik-adik sekolah minggu, dan kiranya adik-adik sekolah minggu selalu rindu akan cerita firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kepada adik-adik sekolah minggu kesehatan, kepintaran, serta pandang umur ya Tuhan, agar kiranya senantiasa adik-adik sekolah minggu bersukacita melalui hari-hari mereka. Dan juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang ingin menyampaikan cerita firman Tuhan, pakailah hamba ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan untuk minggu ini, Minggu 25 Oktober 2020, diambil dari 2 Timoteus 3 ayat 14 sampai 17. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Inang ulangi lagi ya. 2 Timoteus 3 ayat 14 sampai 17 kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian cerita firman Tuhan. Adik-adik, tema kita di minggu ini, baca kitab suci setiap hari. Nah, di sini di nats ini berisi tentang peringatan yang diberikan Paulus kepada Timoteus. Rasul Paulus menginginkan Timoteus bahwa kesetiaan dan berpegang kepada firman Tuhan. Di sini tadi Timoteus dididik oleh seorang nenek yang bernama Lois dan seorang ibu yang bernama Ineke. Mereka adalah orang yang telaten yang menuntun Timoteus beriman kepada Yesus. Karena Timoteus sungguh-sungguh beriman, maka dari situ Paulus menjadikan dia anak dan mengangkatnya menjadi pelayan. Dan juga di sini diminta untuk adik-adik sekolah minggu supaya kita jadi orang yang beriman dengan sesuai tema kita tadi, baca kitab suci setiap hari. Di sini saya mau nanya buat adik-adik sekolah minggu, setiap hari membaca kitab suci enggak ya di rumah? Membaca Alkitab enggak? Nah, di sini mulai dari sini adik-adik harus membaca kitab suci di rumah. Kalau setiap pagi itu menjadi rutinitas adik-adik sekolah minggu, pasti terbiasa membaca kitab suci. Terkadang mungkin orang tua adik-adik sekolah minggu ada yang sibuk dengan pekerjaan, pagi-pagi sudah berangkat kerja, ya kan? Meskipun orang tua kita orang yang sibuk, di sini Inang minta ke adik-adik sekolah minggu dengan membaca firman Tuhan, kitab suci setiap hari akan menjadikan adik-adik sekolah minggu jadi anak-anak yang beriman. Supaya kalau kita beriman, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, yang pasti kita jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang takut akan firman Tuhan.
Contohnya anak yang selalu membaca firman Tuhan itu adalah anak yang baik. Iya kan? Kalau adik-adik sekolah minggu di rumah setiap hari, apalagi zaman sekarang nggak sekolah ya, pekerjaannya apa? Iya kan? Ada yang sekolah online. Berhubungan dengan apa? Handphone kan? Pakai handphone. Di rumah itu kebanyakan adik-adik sekolah minggu cuma pegang handphone, habis itu main apa? Main game. Iya kan? Tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu HKBP Cikarang Kota meskipun belajarnya online, tapi waktunya pasti dikasih untuk membaca firman Tuhan. Nah, di sini dengan kita membaca kitab suci firman Tuhan itu bisa menjadi nasihat baik buat kita, mengajarkan kita supaya bertekun baik, ya kan, dengar-dengaran sama orang tua. Orang tua kalau menegur adik-adik sekolah minggu, meskipun salah, ya, kita ditegur sama orang tua, bukan berarti orang tua itu benci, ya adik-adik ya. Orang tua itu karena sayang kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, di sini makanya Inang bilang ke adik-adik sekolah minggu, jadikanlah rutinitas sehari-harimu membaca kitab suci, ya. Bukan cuma membaca kitab suci ya adik-adik, berdoa juga. Jadikan berdoa juga rutinitasmu sehari-hari. Inang mau tanya, di sini adik-adik sekolah minggu setiap bangun tidur berdoa enggak ya? Inang yakin deh pasti berdoa ya. Setiap mau makan harus berdoa ya adik-adik. Ya. Inang yakin adik-adik sekolah minggu Cikarang Kota pasti berdoa ya. Nah, kembali lagi ke tema kita tadi ya, membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci dapat memberi hikmat pada setiap orang yang membacanya dan dapat memberikan keselamatan oleh karena firman Tuhan ya. Di sini Inang minta sama adik-adik sekolah minggu, rajinlah membaca kitab suci, rajin berdoa ya, berbuat baik setiap hari, sayang sama adiknya, sayang sama kakaknya, terlebih sama orang tua ya adik-adik. Dengan adik-adik rajin membaca kitab suci ya, anak sekolah minggu, Inang yakin adik-adik sekolah minggu Cikarang Kota bisa bertumbuh menjadi anak yang berhikmat seperti Timoteus ya. Pesan Inang, adik-adik sekolah minggu Cikarang Kota, rajinlah membaca kitab suci, jadikan itu menjadi rutinitasmu sehari-hari ya. Dengan membaca kitab suci, adik-adik sekolah minggu, Inang yakin bisa menjadi anak-anak kebanggaan buat orang tua, buat masyarakat, terlebih buat Tuhan ya adik-adik ya. Sekian firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu di minggu ini ya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakailah adik-adik sekolah minggu sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan ketuklah hati adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, agar kiranya mereka menjadikan membaca kitab suci setiap hari menjadi rutinitas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memakai adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat orang tua daripada adik-adik sekolah minggu. Berikanlah kepada orang tua adik-adik sekolah minggu Tuhan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang dari-Mu Tuhan, agar kiranya orang tua daripada adik-adik sekolah minggu bisa membimbing adik-adik sekolah minggu dan menyekolahkan adik-adik sekolah minggu seturut dengan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat pelayan-pelayan sekolah minggu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami agar kami bisa memberikan yang terbaik dan lebih baik lagi buat adik-adik sekolah minggu. Segala dosa kami Tuhan, Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Marilah kita sama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam gerejamu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.